Salam Kudus, jumpa lagi dengan saya di channel ini. Kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Topik yang akan dibahas sore hari ini adalah tentang kekhawatiran. Berbagai fenomena alam yang terjadi di belahan dunia akhir-akhir ini membuat manusia khawatir atau takut. Ketakutan berawal dari Taman Eden, ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Di dalam Kejadian 3 ayat 8-10, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu, pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Kita sudah tiba di penghujung tahun 2022. Banyak kenangan yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan akan kita lewati di tahun ini. Dan kita akan memasuki tahun 2023. Tahun 2023 merupakan tahun yang gelap bagi dunia ini. Sebagaimana yang sudah diberitakan di berbagai media massa. Dunia akan dilanda resesi, bukan saja resesi, tetapi akan ada berbagai bencana alam yang akan menggoncangkan dunia ini. Sebagai orang percaya, kita seharusnya bersyukur karena jauh sebelum kita beriman kepada karya penyaliban Yesus, Allah sudah berfirman di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama. "Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah. Jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Akan ada gempa bumi dan kelaparan di berbagai tempat." Matius 24 ayat 6 dan 7. Apa yang ditakutkan manusia di belahan dunia ini tidak lain adalah tentang kebutuhan hidup. Mengapa manusia takut atau khawatir? Karena standar hidup yang ditentukan oleh manusia itu terlampau tinggi. Di dalam Ibrani 13 ayat yang ke-5a, "Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu." Allah sudah berfirman agar manusia mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tetapi karena keinginan manusia yang terlampau tinggi, membuat manusia khawatir atau takut. Manusia hanya takut dan memikirkan akan kelangsungan hidup di dunia ini yang bersifat lahiriah, tanpa memikirkan akhir dari hidup ini. Di dalam Matius 6 ayat 31 dan 32, "Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah." Yesus berkata kepada murid-muridnya di dalam Lukas 12 ayat 22 dan 23, "Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah takut atau khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan. Dan janganlah khawatir pula akan apa yang hendak kamu pakai. Sebab hidup itu lebih penting dari makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian." Kalau dunia khawatir atau takut resesi yang akan terjadi, maka orang percaya seharusnya tidak boleh khawatir atau takut. Sebab kesukaran yang menimpa dunia ini menunjukkan kepada kita
bahwa waktu kedatangan Tuhan Yesus di awan-awan untuk menjemput orang percaya semakin dekat. Kalau kebutuhan hidup menjadi dasar ketakutan bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, maka apa yang menjadi dasar ketakutan bagi orang percaya atau orang kudus? Yang menjadi dasar ketakutan orang percaya atau orang kudus adalah apa yang dia dapatkan kelak di dalam sorga. Di dalam 1 Korintus 3 ayat 13 dan 14. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Bagaimana cara kita untuk menghindar dari rasa khawatir atau takut? Caranya, kita datang kepada Yesus. Karena Yesus akan melepaskan kita dari rasa takut dan khawatir itu. Kita percaya bahwa di atas kayu salib, darah Yesus yang tercurah itu sudah menghapus kita dari segala dosa kita, menguduskan kita, membenarkan kita, dan menyelamatkan kita dari lautan api neraka. Kalau sorga saja Yesus mau berikan kepada kita, maka kebutuhan hidup di dunia ini Yesus pasti sediakan. Di dalam Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jangan takut, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, dan anak cucunya meminta-minta roti. Mazmur 37 ayat yang ke-25. Sebab itu, aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut. Akulah yang menolong engkau. Yesaya 41 ayat 13. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Ibrani 13 ayat 6a. Dengan kebenaran firman yang sudah dibagikan sore hari ini, kiranya menguatkan iman kita semua, saudara dan saya, supaya kita tidak perlu takut dalam menghadapi tahun 2023. Karena percayalah, sebagaimana yang sudah dikatakan di dalam Ibrani 13 ayat 6. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak takut. Bersama Yesus, kita pasti keluar sebagai pemenang. Selamat memasuki 1 Januari 2023. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Salam kudus.